Selamat datang di channelnya Guru Sejarah. Di sini kita akan sedikit membahas materi-materi yang terdapat dalam pembelajaran di SMA ataupun MA untuk mata pelajaran Sejarah Indonesia dan Sejarah Peminatan. So, check this out and enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam video pembelajaran Sejarah Indonesia dan juga Sejarah Peminatan. Nah, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang ada di kelas 12 Sejarah Indonesia, yaitu mengenai bagaimana sistem pemerintahan Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Nah, pada video sebelumnya kita sudah sedikit mendapatkan informasi bagaimana Indonesia itu berhasil memerdekakan dirinya dari belenggu penjajahan. Bagaimana bangsa Indonesia dengan semangat perjuangannya berhasil memproklamasikan kemerdekaannya dari tangan Jepang, seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana pemerintahan yang bersifat demokrasi di Indonesia pada awal kemerdekaan. Nah, salah satu syarat untuk menjadi sebuah negara merdeka yaitu harus punya pemerintahan. Nah, di sini Indonesia mencoba untuk menerapkan sistem pemerintahan yang bersifat demokrasi, seperti di negara-negara maju pada umumnya yang menerapkan sistem pemerintahan bersifat demokrasi. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana sejarah praktek berdemokrasi di Indonesia. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dengan rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi. Nah, di sini demokrasi itu dibagi menjadi dua, demokrasi langsung atau demokrasi perwakilan. Sistem pemerintahan demokrasi ini pertama kali diterapkan di Yunani pada Polis Athena. Jadi di Yunani itu kita mengenal dengan sistem pemerintahan banyak polis. Nah, dua polis yang terkenal itu ada Polis Athena dan juga Polis Sparta. Kemudian, demokrasi juga terinspirasi dari trias politika Montesquieu. Itu apa saja? Ada eksekutif, ada legislatif, dan juga ada yudikatif. Seperti itu. Jadi, ketiga komponen tersebut itu memiliki suatu sistem untuk menjaga keseimbangan dalam pemerintahan agar tidak terjadinya ketimpangan pada saat pelaksanaan roda pemerintahan, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana perjalanan dari sistem demokrasi di Indonesia. Dimulai dari 4 September sampai 14 November 1945, di mana Indonesia itu menganut sistem pemerintahan yang bersifat presidensial, yaitu dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Kemudian berubah di tanggal 14 November 1945 sampai nanti Indonesia memasuki zaman demokrasi liberal, itu pemerintahannya bersifat parlementer, di mana dipimpin oleh Perdana Menteri. Demokrasi terpimpin yang ditetapkan pada tahun 1959. Eksekutif sangat dominan dan adanya konsep Nasakom, nasionalis, sosialis, komunis. Kemudian demokrasi Pancasila itu yang diterapkan pada Orde Baru, eksekutif sangat dominan dan ditandai dengan adanya dui fungsi ABRI dan lain sebagainya. Kita bisa lihat itu merupakan perjalanan dari sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Tadi kita bisa lihat bahwasanya Indonesia pernah menganut sistem presidensial, di mana dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Kemudian berubah menjadi sistem demokrasi parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Nah, kemudian di masa demokrasi terpimpin atau Orde Lama, Indonesia menganut sistem di mana eksekutif itu sangat dominan dan juga munculnya konsep Nasakom, nasionalis, agama, komunis. Kemudian perkembangan politik dan ekonomi di Indonesia
tahun 1945 sampai 1965. Nah, kita bisa membagi perkembangan tersebut ke dalam 3 tahapan atau 3 fase. Yang mana yang pertama ada fase awal kemerdekaan. Kemudian fase masa demokrasi liberal, dan yang ketiga fase masa demokrasi terpimpin. Nah, di mana tiap fasenya ini memiliki karakteristik atau ciri khas yang berbeda-beda pula. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini kabinet presidensial yang tadi sudah dijelaskan dalam perjalanan panjang sejarah demokrasi di Indonesia, di mana kabinet presidensial ini bertugas dari tanggal 4 September sampai 14 November 1945 sebelum dikeluarkannya maklumat nomor 10. Untuk menghindarkan absolutisme dikeluarkan beberapa maklumat. Yang pertama, maklumat Wakil Presiden nomor 10 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Komite Nasional Indonesia Pusat berubah menjadi legislatif. Maklumat pemerintah 3 November 1945 membentukkan partai-partai politik. Kemudian maklumat pemerintah 14 November 1945 perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Nah, ketika presidensial, yang menjabat sebagai presiden itu adalah Insinyur Soekarno, dan yang menjabat sebagai wakil presiden itu adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Seperti itu. Jadi itu Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia pada saat pelaksanaan sistem presidensial. Kemudian Kabinet Republik Indonesia yang dimulai dari tanggal 14 November 1945 sampai 12 Maret 1946, di mana yang menjabat sebagai presiden itu adalah Insinyur Soekarno, dan yang menjabat sebagai Perdana Menteri itu adalah Sultan Syahrir. Nah, ada beberapa kejadian yang terjadi pada waktu itu. Yang pertama, kedatangan pasukan marinir Belanda di Pelabuhan Tanjung Priok pada 30 Desember 1945. Kemudian, memindahkan pusat pemerintahan sementara ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946. Politik perundingan yang dijalankan pemerintah RI tidak mendapat dukungan dari semua golongan. Syahrir menyerahkan mandatnya kembali kepada presiden. Hal tersebut karena apa? Karena pada saat pemerintahan Syahrir itu banyak golongan yang tidak mendukung. Nah, terutama ketika terjadi beberapa perundingan ini ditujukan untuk mengembalikan beberapa wilayah Indonesia yang masih dikuasai oleh pihak asing dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa kabinet yang pernah memerintah di Indonesia setelah kabinet Sultan Syahrir. Nah, di sini Syahrir itu menjabat selama 3 periode. Ada kabinet Syahrir pertama, Syahrir kedua, dan Syahrir ketiga. Nah, kemudian ada kabinet Amir Syarifuddin pertama dan Amir Syarifuddin kedua. Kemudian ada kabinet Hatta pertama. Kemudian ada PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, yang dipimpin atau diketuai oleh Syafruddin Prawira Negara. Dan yang terakhir ada kabinet Hatta yang kedua. Nah, ini merupakan beberapa Perdana Menteri yang pernah menjabat selama pelaksanaan demokrasi parlementer di Indonesia. Nah, orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang terpilih dan mungkin emang kompeten di bidangnya sebagai Perdana Menteri. Jadi bukan sembarang orang yang bisa duduk sebagai Perdana Menteri pada waktu itu. Nah, kita bisa lihat atau kita sedikit mengupas bagaimana keadaan Indonesia pada saat PDRI. Pada waktu itu, kondisi politik masih berada dalam bayang-bayang ancaman perang dan konflik di dalam negeri. Tentara Belanda berhasil menguasai Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Makanya nanti Indonesia berusaha untuk kembali mengambil alih Yogyakarta dari pihak Belanda dengan ditandai dengan adanya serangan umum 1 Maret 1949.
para pemimpin pemerintahan ditangkap. Soekarno, Hatta itu ditangkap dan diasingkan. Kemudian dibentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia untuk berjaga-jaga apabila Yogyakarta berhasil dikuasai secara penuh. Nah, di sini kenapa ada PDRI? Pemerintah Indonesia itu melihat bahwasannya jika Yogyakarta telah dikuasai secara penuh, maka Indonesia bisa kembali dijajah oleh negara lain. Nah, maka dari itu mereka mengambil alternatif untuk mendirikan PDRI. Sehingga apa? Meskipun Yogyakarta sudah dikuasai, mereka masih memiliki pemerintahan di Bukit Tinggi, tepatnya pada waktu itu. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada Kabinet Republik Indonesia Serikat pasca terjadinya perundingan KMB, Konferensi Meja Bundar. Kabinet di sini dipimpin oleh Muhammad Hatta. Nah, dibentuk pada 20 Desember 1949 dan diakhiri pada tanggal 21 Januari 1950. Dibentuk Kabinet ke-9 yang dipimpin oleh Mr. Susanto Tirtoproyo. Kabinet ini sering juga disebut sebagai Kabinet Peralihan. Kabinet ini dibentuk dan mulai bekerja ketika Perdana Menteri Muhammad Hatta bersama dengan menteri-menterinya diangkat menjadi Kabinet RIS Republik Indonesia Serikat pada 20 Desember 1949 sampai 6 September 1950. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu perjalanan demokrasi di Indonesia. Oke, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini, di mana kita sudah sedikit mengupas bagaimana proses perjalanan dari sejarah demokrasi di Indonesia. Tepatnya ketika Indonesia baru saja berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Seperti itu. Nah, saya akhiri video pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah penyampaian, dan salah ucap. Mohon dimaafkan atau dikomentari di kolom komentar yang ada di bawah. Seperti itu, agar kita sama-sama bisa belajar. Saya tutup video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Storia.